Aku tidak tahu apakah alam semesta, dengan galaksi, bintang, dan planetnya yang tak terhitung jumlahnya, memiliki makna yang lebih dalam atau tidak, tetapi paling tidak, jelas bahwa kita manusia yang hidup di bumi ini menghadapi tugas membuat kehidupan yang bahagia untuk diri kita sendiri. Karena itu, penting untuk menemukan apa yang akan menghasilkan tingkat kebahagiaan terbesar. Alih-alih bertanya-tanya mengapa ini terjadi padamu, renungkan mengapa ini terjadi padamu. Semakin termotivasi oleh cinta, tindakanmu akan semakin bebas dan tanpa rasa takut. Stasiun ruang angkasa maupun pikiran yang tercerahkan tidak dapat diwujudkan dalam sehari. Ketika manusia hidup hari ini, kita harus mempertimbangkan generasi masa depan. Lingkungan yang bersih adalah hak asasi manusia seperti yang lainnya. Karena itu, adalah bagian dari tanggung jawab kita terhadap orang lain untuk memastikan bahwa dunia yang kita wariskan sama sehatnya, jika tidak lebih sehat, daripada yang kita temukan. Teman lama meninggal, teman baru muncul. Seperti pergantian hari, hari yang lama berlalu, hari yang baru tiba. Yang penting adalah membuatnya bermakna, teman yang bermakna atau hari yang bermakna. Masa sulit membangun tekad dan kekuatan batin. Melaluinya kita juga bisa menghargai ketidakgunaan kemarahan. Alih-alih marah, pupuk kepedulian dan rasa hormat terhadap para pembuat onar karena dengan menciptakan keadaan yang penuh cobaan seperti itu, mereka memberi kita peluang yang tak ternilai untuk mempraktikkan toleransi dan kesabaran. Menaklukkan diri sendiri adalah kemenangan yang lebih besar daripada menaklukkan ribuan orang dalam pertempuran. Diam terkadang merupakan jawaban terbaik. Seorang teman baik yang menunjukkan kesalahan dan ketidaksempurnaan dan menegur kejahatan harus dihormati seolah-olah dia mengungkapkan rahasia atas harta karun. Kemarahan atau kebencian seperti kait nelayan. Sangat penting bagi kita untuk memastikan tidak terjebak olehnya. Aku tidak akan mengatakan kepadamu bahwa caraku adalah yang terbaik. Keputusan ada padamu. Jika menemukan poin yang mungkin cocok, maka kamu dapat melakukan eksperimen sendiri. Jika menemukan bahwa itu tidak ada gunanya, maka kamu dapat membuangnya. Ketahui aturan mainnya dengan baik, sehingga kamu dapat mematahkannya secara efektif. Cara untuk mengubah pikiran orang lain adalah dengan kasih sayang, dan bukan dengan kemarahan. Akar semua kebaikan terletak di tanah penghargaan. Jika kamu takut akan rasa sakit atau penderitaan, kamu harus memeriksa apakah ada yang dapat kamu lakukan untuk mengatasinya. Jika kamu bisa, tidak perlu khawatir. Jika kamu tidak dapat melakukan apapun, maka tidak perlu khawatir pula. Pikiran yang disiplin menuntun pada kebahagiaan, dan pikiran yang tidak disiplin mengarah pada penderitaan. Aku mengalahkan musuh ketika aku menjadikan mereka temanku. Satu masalah dengan masyarakat kita saat ini adalah bahwa kita memiliki sikap terhadap pendidikan seolah-olah hanya bertujuan membuat lebih pintar, membuat lebih cerdik. Meskipun masyarakat kita tidak menekankan ini, penggunaan pengetahuan dan pendidikan yang paling penting adalah untuk membantu memahami pentingnya terlibat dalam tindakan yang lebih sehat dan mewujudkan disiplin dalam pikiran kita. Pemanfaatan kecerdasan dan pengetahuan yang tepat adalah untuk melakukan perubahan dari dalam diri untuk mengembangkan hati yang baik. Dalam praktik toleransi, musuh seseorang adalah guru terbaik. Karena kita semua berbagi planet bumi ini, kita harus belajar hidup dalam harmoni dan damai satu sama lain dan dengan alam. Ini bukan hanya impian, tetapi sebuah kebutuhan. Terlepas dari apakah kita orang yang percaya atau agnostik, apakah kita percaya pada Tuhan atau karma, etika moral adalah norma yang dapat dikejar semua orang. Ketika kita dimotivasi oleh belas kasih dan kebijaksanaan, hasil dari tindakan kita bermanfaat bagi semua orang, bukan hanya diri kita sendiri atau kenyamanan langsung. Ketika kita mampu mengenali dan memaafkan tindakan bodoh masa lalu, kita memperoleh kekuatan untuk secara konstruktif menyelesaikan masalah masa kini.
Aku percaya tujuan hidup kita adalah untuk mencari kebahagiaan. Apakah kita percaya pada agama atau tidak? Apakah kita percaya pada agama itu atau agama ini? Kita semua mencari sesuatu yang lebih baik dalam hidup. Jadi, kupikir, gerak hidup kita adalah menuju kebahagiaan. Jika seseorang memiliki pistol dan mencoba membunuhmu, masuk akal untuk menembak balik dengan senjatamu sendiri. Perdamaian tidak berarti tidak adanya konflik, perbedaan akan selalu ada. Damai berarti menyelesaikan perbedaan-perbedaan ini melalui cara damai, melalui dialog, pendidikan, pengetahuan, dan melalui cara-cara manusiawi. Kita perlu belajar bagaimana menginginkan yang tidak kita miliki untuk memiliki apa yang kita inginkan untuk mendapatkan kebahagiaan yang stabil. Di mana keabaian adalah tuan kita, tidak ada kemungkinan untuk kedamaian sejati. Kedamaian batin adalah kuncinya. Jika kamu memiliki kedamaian batin, masalah eksternal tidak akan memengaruhi rasa kedamaian dan ketenanganmu. Tanpa kedamaian batin ini, tidak peduli seberapa nyaman hidupmu secara materi, kamu mungkin masih khawatir, terganggu, atau tidak bahagia karena keadaanmu. Mereka yang memiliki sedikit minat pada spiritualitas seharusnya tidak berpikir bahwa nilai-nilai batin manusia tidak berlaku. Kedamaian batin dari pikiran yang waspada dan tenang adalah sumber kebahagiaan sejati dan kesehatan yang baik. Kecerdasan manusiawi memberitahu kita emosi mana yang positif dan bermanfaat dan mana yang merusak dan untuk dikekang atau dihindari. Hanya ada satu poin penting yang harus kamu ingat dan biarkan itu menjadi panduanmu. Tidak peduli apa anggapan orang, kamu adalah dirimu sendiri. Jaga kebenaran ini. Kamu harus bertanya pada diri sendiri bagaimana ingin menjalani hidup. Kita hidup dan mati. Ini adalah kebenaran yang hanya bisa kita hadapi sendiri. Tidak ada yang bisa membantu kita, bahkan Buddha. Jadi pertimbangkan baik-baik apa yang mencegahmu dari hidup seperti yang kamu inginkan dalam hidupmu. Welas asih secara alami menciptakan suasana positif, dan sebagai hasilnya kamu merasa damai dan terpenuhi. Ingatlah bahwa kadang-kadang tidak mendapatkan yang kamu inginkan adalah keberuntungan yang luar biasa. Jika akemu berpikir kamu terlalu kecil untuk membuat perbedaan, cobalah tidur dengan nyamuk. Cinta adalah tiadanya penghakiman. Di bawah kesulitan terbesarlah terdapat potensi terbesar untuk berbuat baik, untuk diri sendiri maupun orang lain. Pengalaman naluriah kita menegaskan pada setiap titik bahwa segala sesuatu saling terkait, semuanya tidak dapat dipisahkan. Yang paling mengejutkan adalah manusia, karena dia mengorbankan kesehatannya untuk menghasilkan uang. Kemudian dia mengorbankan uang untuk memulihkan kesehatannya. Dan kemudian dia sangat cemas tentang masa depan sehingga dia tidak menikmati masa sekarang. Hasilnya adalah dia tidak hidup di masa sekarang atau masa depan. Dia hidup seolah-olah dia tidak akan pernah mati, dan kemudian dia mati karena tidak pernah benar-benar hidup. Tindakan orang lain seharusnya tidak menentukan responsmu. Ketika bertemu dengan tragedi nyata dalam hidup, kita bisa bereaksi dalam dua cara, baik dengan kehilangan harapan dan jatuh ke dalam kebiasaan yang merusak diri sendiri, atau dengan menggunakan tantangan ini untuk menemukan kekuatan batin kita. Menumbuhkan perasaan akrab dan ramah terhadap orang lain secara otomatis membuat pikiran menjadi tenang. Ini membantu menghilangkan ketakutan atau rasa tidak aman apapun yang mungkin kita miliki dan memberi kekuatan untuk mengatasi segala hambatan yang kita hadapi. Ini adalah sumber utama kesuksesan dalam hidup. Karena bukan semata-mata makhluk materi, merupakan kesalahan untuk menempatkan semua harapan untuk kebahagiaan hanya pada hal eksternal. Kuncinya adalah mengembangkan kedamaian batin. Aku percaya welas asih menjadi salah satu dari beberapa hal yang dapat kita latih yang akan membawa kebahagiaan segera dan jangka panjang ke dalam kehidupan kita. Aku tidak berbicara tentang kepuasan jangka pendek dari kesenangan seperti seks, narkoba atau judi, tetapi sesuatu yang akan membawa kebahagiaan sejati dan abadi. Kita mulai dari pengakuan bahwa semua makhluk menghargai kebahagiaan dan tidak menginginkan penderitaan.
Maka secara moral menjadi salah dan secara pragmatis tidak bijaksana untuk mengejar hanya kebahagiaan sendiri tanpa menyadari perasaan dan aspirasi orang lain yang mengelilingi kita sebagai anggota keluarga manusia yang sama. Cara yang lebih bijaksana adalah memikirkan orang lain ketika mengejar kebahagiaan kita sendiri. Mempertimbangkan cinta yang hebat dan pencapaian besar melibatkan risiko yang besar. Apakah seseorang kaya atau miskin, berpendidikan atau buta huruf, beragama atau tidak percaya, pria atau wanita, hitam, putih, atau coklat, kita semua sama. Secara fisik, emosional, dan mental, kita semua sama. Kita semua berbagi kebutuhan dasar untuk makanan, tempat tinggal, keamanan, dan cinta. Kita semua menginginkan kebahagiaan dan menghindari penderitaan. Kita masing-masing memiliki harapan, kekhawatiran, ketakutan, dan impian. Kita menginginkan yang terbaik untuk keluarga dan orang yang kita cintai. Kita semua mengalami rasa sakit ketika mengalami kehilangan dan sukacita ketika mencapai apa yang kita inginkan. Pada tingkat mendasar ini, agama, etnis, budaya, dan bahasa tidak ada bedanya. Jika kamu ingin orang lain bahagia, berlatihlah welas asih. Jika kamu ingin bahagia, berlatihlah welas asih. Otoritas tertinggi harus selalu bertumpu pada akal individu dan analisis kritisnya. Kadang-kadang seseorang menciptakan kesan dinamis dengan mengatakan sesuatu, dan kadang-kadang seseorang menciptakan kesan yang signifikan dengan tetap diam. Ketika kita merasakan cinta dan kebaikan kepada orang lain, itu tidak hanya membuat orang lain merasa dicintai dan diperhatikan, tetapi juga membantu kita untuk mengembangkan kebahagiaan dan kedamaian batin. Buka tanganmu untuk berubah, tetapi jangan tanggalkan nilai-nilaimu. Terima kasih, semoga bermanfaat.